Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari tim Satgas kita buat ada beberapa SOP yang mana tujuannya insya Allah semuanya untuk kebaikan kita semuanya, untuk kebaikan sekolah kita yang tercinta. Apa inginnya sekolah kita itu jadi sekolah terbaik dan terdepan, baik itu dalam pendidikannya ataupun sarkasnya dan ke depan dalam kedisiplinan gurunya juga pastinya. Ya, baiklah, silakan Bu Ella. Sebagai pembuka, di sini saya akan menyampaikan tentang SOP dari pemakaian komputer. Insya Allah ya, di sini ke pemakaian komputer kita, perangkat kita sudah, ya alhamdulillah sudah banyak ya. Nah, di sini kita akan melihat tentang latar belakangnya ya. Latar belakang komputer sering mengalami masalah. Kemudian yang kedua, pengetahuan juga sering error karena banyaknya agenda, apalagi kelas kita yang banyak. Jadi untuk pemakaian pembuatan rapor, untuk laporan-laporan DOP dan laporan-laporan ke dinas, jadi kita sering menggunakan printer. Kemudian mesin laminating yang sudah berfungsi. Alhamdulillah kemarin sih mesin laminating kita yang cuma satu itu sudah diperbaiki. Ternyata emang lagi ya, ternyata mengalami kerusakan lagi. Kemudian yang keempat adalah kerapian ruangan yang kurang terjaga. Karena orangnya banyak nih, dengan berbagai karakter dan guru, sehingga terkadang itu ruangan dari komputer kita yang jadi satu dengan yang itu, jadi kerapiannya itu masih kurang terjaga. Kemudian kita bikin SOP ini adalah tujuannya untuk menciptakan suasana kerja yang nyaman. Apabila suasana kerja kita nyaman, otomatis ide-ide kreatif kita akan bermunculan dengan sendirinya. Saya rasa saja semua setuju ya? Ya. Untuk ruang lingkupnya adalah tugas dan tanggung jawab dari semua guru, karyawan PKIT Almanak. Jadi ruang lingkupnya ini adalah mencakup kita semua ya. Ada guru, kemudian ada karyawan itu terdiri dari tenaga kependidikan yaitu TU dan bagian umum. Kemudian tanggung jawabnya adalah dari Satgas dan guru. Unit kerja yang terlibat yaitu Satgas dan guru. Kemudian kita akan bacakan prosedur pelaksanaannya. Pelaksanaannya yaitu yang pertama menggunakan komputer, printer dan mesin laminating dengan hati-hati sesuai dengan prosedur pemakaian yang baik. Insya Allah Ustazah semua itu sudah bisa guys, Ustazah sama Ustaz bagaimana cara memakai komputer, dan semoga Ustazah bisa dan Ustazah juga selain bisa menggunakan, bisa juga merawatnya.
Kemudian yang kedua, ini yang terkadang kita tidak sengaja ya, kadang kita sengaja lupa mematikan komputer. Jadi mematikan komputer, printer, mesin laminating, serta mencabut semua kabel-kabel setelah pemakaian. Nah ini seringkali kadang saya juga ya, namanya manusia ada lupanya juga ya. Jadi mohon semuanya untuk saling mengingatkan. Dan yang ketiga, merapikan meja, tidak meninggalkan sampah maupun bekas botol serta kertas yang berhamburan di ruangan setelah pemakaian. Ini banyak sekali masih kita jumpai ya, karena kita itu banyak orangnya dan kita sering berkumpul di situ. Jadi ini udah menjadi tanggung jawab kita semua, bukan hanya yang membawanya aja, tapi yang memakannya, yang atau mungkin yang melihatnya juga ya. Kemudian menutup dan yang mematikan kipas angin sebelum meninggalkan ruangan. Jadi yang terakhir, kadang kan kita jangan bilang siapa yang menghidupkan dulu. Karena ada yang menghidupkan itu sudah pulang duluan. Nah karena ini menjadi tanggung jawab kita semua, paling nggak tuh siapa yang paling terakhir gitu ya. Kita jangan suka ikutan kalau bahasa Indonesianya mencadirkan ya, mencadirkan kok karena yakin Pak Rohman, mentang-mentang Pak Rohman di sini itu mengandalkan, mentang-mentang Pak Rohman itu datangnya paling awal, pulangnya paling akhir. Nggak apa-apa lah, nanti ada Pak Rohman. Maaf ya, nggak seperti itu ya Ustaz, saja. Kemudian menutup dan mengunci pintu sebelum meninggalkan ruangan. Ini mungkin sudah kita ngomong ya, karena kita tutup pintu. Kalau kelas-kelas tugasnya itu deh, yang punya kelas deh. Kemudian menggulung kabel maupun peralatan yang sudah digunakan dan menyimpan kembali pada tempatnya semula. Untuk konsekuensi pelanggaran, melakukan ruangan sarkas pada keesokan harinya. Nah ini konsekuensinya ya. Mengecek kembali kelengkapan laptop sebelum dikembalikan. Mengembalikan laptop pada tempat dan kondisi semula. Saling menjaga dan bertanggung jawab karena sarana prasarana sekolah adalah tanggung jawab kita bersama. Ini sebenarnya ada satu yang mau ditambahkan untuk peminjaman ya. Peminjaman apa? Peminjaman maksimal. Nah ini masih ada satu lagi, satu saja yaitu mengenai peminjaman laptop. Peminjaman laptop maksimal 3 hari. Oh iya. Waktu peminjaman maksimal adalah 3 hari. Dan apabila pekerjaannya itu belum selesai, silakan nanti melaporkan kembali kepada kami. Nah, jadi melaporkan kembali bahwa kita masih menggunakan laptop itu. Ini untuk menjaga agar kita itu tidak saling kemana ya laptop kita, kemana ya laptop ini, kemana laptop ini. Nah, seperti itu satu saja. Dan untuk rekamannya, insya Allah nanti akan ada buku pemakaian komputer, printer, dan mesin laminating. Jadi kita bisa lebih tahu apabila terjadi kerusakan atau terjadi error, kita bisa tahu siapa yang terakhir memakai. Bukan berarti kita menyiapkan, tapi kita bersama-sama untuk mencarikan solusinya. Saya rasa itu aja dari SOP pemakaian ruang komputer. Kemudian untuk yang kedua yaitu SOP kamar mandi. Pak Doli boleh dibacakan untuk yang SOP peraturan di kamar mandi. Udah. Sama aja sih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, sekolah kita begitu banyak sarana prasarananya dalam mendukung kita dalam kegiatan di sekolah ini. Salah satunya tadi telah dibacakan adalah
mengenai SOP tentang komputer ya. Komputer adalah barang yang sering kita gunakan dan urgent ya, karena pendukung setiap kegiatan yang kita lakukan. Dan yang saya akan bacakan ini mengenai SOP kamar mandi. SOP kamar mandi, latar belakangnya yang pertama ada keluhan tentang kebersihan kamar mandi. Tujuannya yaitu menciptakan lingkungan kamar mandi yang bersih dan memberikan rasa nyaman kepada yang menggunakan. Bagian dari hadis mencintai kebersihan, mengajarkan cara menjaga dan memelihara lingkungan kamar mandi. Alhamdulillah ya, ketika kita mengenal agama Islam begitu sempurna. Dari masalah kamar mandi pun kita diajarkannya oleh Rasulullah SAW. Dan tanggung jawabnya, ruang lingkupnya yaitu satgas, guru, dan karyawan dan murid. Tanggung jawab cleaning service satgas dan guru. Unit yang terlibat satgas, guru, dan murid. Berikut adalah prosedur pelaksanaan kamar mandi. Gunakan sandal kamar mandi yang disediakan di area kamar mandi. Yang kedua, siram toilet sampai bersih. Yang ketiga, gunakan air secukupnya dan matikan keran air setelah menggunakan. Yang keempat, sebelum membuang pembalut di tempat sampah, bersihkan pembalut terlebih dahulu. Atau yang seperti biasa yang sering diingatkan selalu ya, ketika selesai menggunakan membawa plastik sendiri dibungkus ya, bisa seperti itu ya, kita dibungkus langsung dibuang. Yang kelima, setelah menggunakan sandal kamar mandi, simpan sandal di tempatnya agar terlihat rapi. Juga PR dari satgas ya, menyediakan tempat sandal kamar mandi. Yang keenam, sandal kamar mandi hanya digunakan di kamar mandi, tidak untuk aktivitas di luar kamar mandi, misal di bawah ruangan kelas maupun halaman sekolah. Yang terakhir, terima kasih sudah mentaati peraturan tetap tertib, karena kebersihan adalah tanggung jawab kita bersama. Itu sedikit tentang kamar mandi. Semoga rekamannya yaitu poster pengingat yang akan ditempel. Ya, saja. Itu sedikit. Oke, tentang kamar mandi kita semua. SOP taman sekolah selanjutnya bisa disampaikan Pak Roman ya? Coba Pak Roman. Saya lah. Untuk SOP taman sekolah insya Allah akan disampaikan sama Ustazah Niska. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menyampaikan SOP taman di sekolah, karena taman sekolah ini kita sudah sudah indah. Tapi di sisi lain kita banyak kekurangan di taman sekolah. Latar belakang kita membuat taman sekolah adalah kurangnya penghijauan dan tertatanya tanaman di area taman yang ada di lingkungan sekolah. Sebenarnya taman kita itu sudah ada saja, tetapi belum tertata rapi seperti apa yang kita inginkan. Tujuannya adalah menjaga dan merawat tanaman yang diberikan oleh orang tua. Jadi kemarin itu ada tanaman yang diberikan oleh orang tua yang belum terawat sepenuhnya. Menciptakan halaman agar tetap asri. Jadi kita menciptakan taman di depan halaman kelas ini biar kelas ini tidak panas. Dan kita mempunyai mood kembali saat belajar. Karena kalau kita panas, mungkin mood kita akan untuk belajar pun akan
goyak. Menjadi sekolah yang hijau dan ramah lingkungan. Insya Allah kita akan menciptakan sekolah yang hijau seperti menanam pohon dan membuat taman. Ruang lingkupnya adalah semua guru, karyawan, murid, dan orang tua. Tanggung jawab adalah cleaning service dan semua karyawan dan guru. Kerja yang terlibat karyawan, murid, orang tua. Di sini ada prosedur pelaksanaan tentang taman di sekolah ya Ustazah. Yang pertama adalah menyiram tanaman yang ada di depan kelas. Itu adalah guru atau wali kelas yang mempunyai kelas di tempat itu. Menata tanaman yang ada di depan kelas masing-masing agar lebih indah. Menanam bunga yang aman. Tidak menanam pohon seperti kaktus ya Ustazah, karena kaktus itu adalah tanaman yang memiliki banyak duri. Kalau ada pun bunga mawar, kita jauhkan dari jangkauan anak-anak. Mengajak anak untuk menyiram tanaman. Nah, ini insya Allah setiap pagi kita ajak anak-anak untuk menyiram tanaman untuk supaya anak itu mencintai dan menyayangi tanaman yang ada di sekitar kita. Tidak menginjak dan melewati taman yang ada. Tidak mengizinkan anak untuk memetik daun, bunga, atau tangkai tanaman yang baik di taman maupun di halaman sekolah. Karena itu biasanya Ustaz Rifki yang marah Bu Ustazah. Kita melindungi mereka. Pertamanya adalah poster motivasi menjaga lingkungan sekolah. Terima kasih. Yang di kelas, di kelas. Oke, dan ini masih ada satu lagi Ustazah. Tadi sebelum saya bacakan, kita tepuk semangat dulu ya teman-teman semuanya. Tepuk semangat. Masya Allah, teman-teman semuanya masih semangat. Karena ini menjadi SOP pelaksanaan kelas yang terakhir. Saya bacakan ya. Untuk SOP di kelas. Latar belakangnya adanya alat elektronik yang masih menyala sampai di sore. Nah, alat elektronik ini seperti kipas angin, kita kadang lupa. Bukan hanya itu saja ya, satu gaji pun kadang lupa ya, namanya manusia itu memang kodratnya gitu ya, namanya lupa. Dan yang kedua adalah sering terjadi kehilangan dalam kelas, jalan-jalan, entah itu mungkin dipinjam, lupa kan, atau ada yang pinjam atau kita yang membawa kemana gitu kan, yang punya kelas itu. Kemudian tujuannya dibuat SOP di kelas ini adalah untuk menciptakan ruang belajar yang nyaman antara guru dan anak-anaknya. Kemudian menghindari kehilangan dalam kelas. Jadi dalam kelas itu lebih tertata rapi, dan ketika kita akan menggunakannya, oh ini di sini gitu kan. Kemudian hemat energi. Hemat energi artinya tuh kita tuh nggak capek lagi. Kalau kita barang-barangnya nggak hilang, nggak kemana-mana, dan kita sudah tahu tempatnya, mungkin kita akan hemat energi, nggak nyari kesana kesini. Kemudian ruang lingkupnya adalah guru kelas. Penanggung jawabnya kami dari tim Satgas dan juga guru semuanya. Kemudian ruang kerja yang terlibat yaitu guru dan karyawan. Jadi bukan hanya guru dan guru aja ya, tapi guru dan karyawan. Karyawan di sini bisa bagian umum ya. Kemudian prosedur pelaksanaannya, jagalah jarak yang sudah diberikan. Jadi kita mohon kepada Ustaz dan Ustazah semuanya untuk menjaga barang-barang yang sudah diberikan. Kemudian membersihkan ruang kelas sebelum pulang. Jadi membersihkan ruang kelas itu adalah tanggung jawab dari kita semua, bukan hanya bagian umum. Kalau semuanya dilimpahkan ke bagian umum, mohon maaf deh, bagian umum kita kan cuma satu. Mas Alfa.
selanjutnya adalah mengaktifkan kipas angin apabila tidak digunakan. Seringkali kita itu kalau misalnya keluar dari kelas, ada agenda apa misalnya berenang kan atau apa, dan kipas angin kita mubazir yang hidup tidak dinamakan. Nah itu adalah hal yang mubazir. Padahal kita semua tidak menyukai hal-hal besar kan, nggak suka hal yang mubazir ya. Setelah itu mematikan lampu di pagi hari apabila lampu masih menyala, mengunci pintu sebelum pulang, kemudian mencatat semua barang yang diberikan sang kelas. Nah ini nanti pas kita nanti sudah dibagi kelasnya, mungkin nanti dari tim satgas akan meminta tolong kepada teman-teman semuanya sebagai wali kelas untuk mencatat barang-barang yang ada di kelasnya. Ini untuk memudahkan kami mendata inventaris yang ada, kemudian menggulung kabel yang telah digunakan di dalam kelas dan mengembalikan ke tempatnya. Untuk rekamannya adalah konsen motivasi dan menjaga kelas. Saya rasa itu aja Ustaz dan Ustazah. SOP yang kami sampaikan semoga bisa dimengerti deh. Insyaallah. Dan sebagai penutupnya kami dari Payung Sakras sedikit aja, kita semua itu memang jauh dari sempurna. Tapi kalau kita semuanya bersama-sama bergandeng tangan, insya Allah kita akan menjadi sekolah yang terdepan dan terbaik. Kami dari tim Sakras mohon maaf apabila ada kekurangannya.